Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 20 Juli 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kepala Dinas dan mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan. Penahanan kedua tersangka merupakan kasus tindak pidana dugaan korupsi dana kegiatan monitoring COVID-19 anggaran tahun 2020. Kedua tersangka Kadis Kesehatan Sopyan Subri Lubis dan mantan Bendahara Purnama Hasibuan terlihat keluar dari ruangan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Kedua tersangka keluar dari ruangan dengan mengenakan baju seragam bertuliskan tahanan kejaksaan. Dengan pengawalan petugas, keduanya keluar menuju mobil tahanan kejaksaan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana kegiatan monitoring COVID-19 tahun anggaran 2020 dengan total anggaran sebesar 600 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka menemukan kegiatan fiktif sejumlah kegiatan hingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 352 juta rupiah. Sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum dilakukan penahanan, penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keduanya. Dalam penahanan, kedua tersangka masih berstatus tahanan penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Kota Padang Sidimpuan. Melakukan penahanan terhadap tersangka Kadis Kesehatan dengan inisial SS dan Bendahara dengan inisial PH. Jadi pada hari ini penyidik menyerahkan kepada kita untuk dilakukan tahap 2 dan pada penyerahan ini beralih tugas dan tanggung jawab dari penyidik ke penuntut umum dan sesuai dengan hasil dari tim berpendapat untuk terkait dengan perkara ini kita melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari. Perseteruan panjang antara PT Nuansa Alam Nusantara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Walhi, Sumatera Utara terus berlanjut. Di mana kuasa hukum PT NAN kembali mendatangi Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan guna pemeriksaan kelengkapan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara Walhi, Sumatera Utara gagal naik kasasi. Kompol Zulkarnain mengatakan, personil mendapat informasi bahwa ada ganja yang dibawa salah seorang penumpang bus antar lintas provinsi yang akan melintas di Lubuk Pakam. Kemudian personil menindaklanjuti info tersebut dan menghentikan bus dan melakukan penggeledahan di dalam bagasi bus. Petugas menemukan barang bawaan milik MR, sebuah tas warna hitam berisi ganja yang dikemas dalam 8 bungkusan yang dibalut dengan plastik warna hitam dan dilakban dengan warna kuning telur. Hasil pemeriksaan dan interogasi, petugas pelaku MR mengakui bahwa ganja itu dibawa untuk suruhan seseorang berinisial M dan masih dalam pengejaran. Ya, pemirsa, informasi tadi seputar Satres Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan narkoba jenis ganja seberat 7,170 gram dari seorang penumpang bus antar lintas provinsi dari Aceh ke Sumatera Barat. Ya, pelaku diamankan di Jalinsum Simpang Tangsi, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana perseteruan panjang antara PT Nuansa Alam Nusantara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Walhi Sumatera Utara terus berlanjut. Di mana kuasa hukum PT NAN kembali mendatangi Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan guna pemeriksaan kelengkapan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara Walhi Sumatera Utara gagal naik kasasi.
Kuasa hukum PT NAN kembali mendatangi Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan untuk menyerahkan tambahan bukti dokumen memori kasasi. Selain menyerahkan tambahan bukti dokumen kasasi selaku kuasa hukum PT NAN saat dilakukan pemeriksaan berkas di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan pada tanggal 19 Juli 2022 dan berdasarkan penelusuran dari SIPP Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tidak menemukan pernyataan Walhi melakukan kasasi. Namun 14 hari setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Walhi semestinya menyatakan kasasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2022. Apabila dalam kurun waktu 14 hari tersebut tidak melakukan kasasi sesuai Undang-Undang Mahkamah Agung, maka Walhi dianggap menerima putusan. Dari putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan menolak gugatan Walhi apabila tidak menyatakan kasasi. Sebagai pertimbangan majelis hakim, orang utan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang yang dikuasai PT NAN di kebun binatang yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan titipan sementara yang sah oleh BKSDA Sumatera Utara. Kami telah melakukan agenda untuk pemeriksaan inzaghi, pemeriksaan berkas, yang mana dalam pemeriksaan berkas tersebut kami telah melihat berkas-berkas tersebut belum ada atau tidak ditemukan permohonan atau menyatakan kasasi dari pihak Walhi. Jadi tadi kami sudah melakukan konfirmasi, pengecekan, dan kami juga sudah mengajukan surat permohonan resmi ke PN Sidempuan, tetapi belum ada jawaban. Begitu. Jadi untuk agenda kemarin dan hari ini kami sudah laksanakan secara yuridisnya. Dengan bukti surat yang diajukan PT NAN dan BKSDA menyatakan jika orang utan dibawa ke kota Medan yang memakan waktu 12 jam berdampak buruk bagi kesehatan orang utan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dengan dasar ini PT NAN yang merasa dirugikan melakukan rekonvensi atau gugatan balik ke tingkat kasasi kepada Walhi senilai 52 miliar rupiah. Karena akibat dari gugatan ini, PT NAN itu klien kita tidak dapat beroperasional dan nama baiknya tercemar. Karena dalam gugatan disebutkan perolehan satwa secara ilegal. PT NAN melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, terbukti di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa satwa itu, orang hutan Sumatera, itu dititipkan oleh BKSDA secara resmi untuk dirawat dan dipelihara. Biayanya semua dari klien kita dan sudah diambil oleh negara. Hewannya, satwanya hidup. Pemirsa, puluhan pondok yang terletak di bibir pantai Dua Rasa di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, rubuh dan tenggelam karena terjadi abrasi laut. Abrasi terjadi karena kerusakan lingkungan serta alih fungsi kawasan mangrove atau hutan bakau. Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, terlihat sejumlah pondok dan pendopo warga sudah tergerus air laut akibat abrasi. Setiap tahunnya abrasi di pesisir pantai Dua Rasa dan pantai sekitarnya semakin mengkhawatirkan. Abrasi setidaknya telah menenggelamkan 40 meter daratan yang ada di pantai Dua Rasa. Sejak 2 tahun terakhir abrasi besar terjadi sehingga yang dulunya jarak darat ada sekitar 40 meter, kini sudah menjadi lautan. Terjadinya abrasi ada 2 hal, satu faktor alam yaitu cuaca, gelombang air pasang, dan kedua faktor manusia yang melakukan alih fungsi lahan. Di mana saat ini sepanjang bibir pantai yang ada di Kecamatan Pantai Cermin banyak sudah merusak lingkungan dengan mengubah hutan mangrove menjadi kegiatan komersil. Akibat dampak tersebut, sepanjang bibir pantai mulai abrasi. Di samping itu juga banyak keluhan para warga sekitar, khususnya petani mengancam areal sawahnya karena sudah tidak ada lagi penahan air laut yang dulunya banyak bakau atau mangrove. Nipah dan lain sebagainya. Untuk itu, masyarakat berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan fenomena abrasi karena faktor kelalaian manusia. Ada 40 meter ya Pak yang sudah Pak ya? Pak, ini akibat dari abrasi ini apa sih Pak yang orang Bapak rasakan di sini? Ya, gelombang laut lah yang besar. Gelombang laut yang besar ya Pak? Ya. Keinginan lagi pemerintah mau kerjasama dengan masyarakat yang besar ya. Warga Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langka dikejutkan dengan datangnya seekor harimau Sumatera ke areal perkebunan kelapa sawit warga. Kedatangan harimau Sumatera ini diduga ingin memangsa hewan peliharaan milik masyarakat.
Seekor harimau Sumatera diperkirakan berjenis kelamin jantan usia remaja pada Senin siang tampak masuk ke areal perkebunan kelapa sawit warga di Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Kedatangan seekor harimau Sumatera tersebut membuat heboh warga dusun. Harimau Sumatera tersebut tampak sedang bersantai di antara pepohonan kelapa sawit dan tidak mengejar atau memangsa hewan ternak warga. Padahal di lokasi banyak ternak sapi warga yang dibiarkan begitu saja tanpa terikat. Warga kemudian melaporkan kedatangan harimau Sumatera ini ke pihak desa untuk dilanjutkan ke pihak BKSDA dan BBTNGL. Warga juga sempat merekam keberadaan harimau Sumatera tersebut sebelum harimau itu pergi dan kembali masuk ke hutan. Mengetahui informasi tersebut, petugas gabungan BBTNGL dan BKSDA Sumut langsung turun ke lokasi untuk melakukan penghalauan dengan menggunakan petasan. Petugas juga memasang kamera trap di sekitar lokasi untuk memastikan harimau Sumatera tersebut. Untuk sementara warga Dusun Aras Napal Besitang tidak diperkenankan datang ke kebun atau ladang hingga situasi benar-benar aman. Puluhan karyawan Tirta Bulian melakukan aksi mogok kerja di depan kantor perusahaan daerah air minum Tirta Bulian, Kota Tebing Tinggi. Aksi mogok ini dilakukan karena hak-hak karyawan tidak diberikan oleh Direktur PDAM Tirta Bulian. Aksi mogok kerja ini baru pertama sekali dilakukan sepanjang sejarah sejak berdirinya PDAM Tirta Bulian. Dan rencananya aksi mogok ini akan dilakukan oleh karyawan PDAM Tirta Bulian hingga 3 hari ke depan. Terlihat hampir seluruh karyawan melakukan mogok kerja dan duduk di depan halaman kantor PDAM Tirta Bulian. Selain itu, para karyawan juga membentangkan beberapa spanduk di lingkungan kantor PDAM Tirta Bulian tersebut sebagai tuntutan dan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan direktur saat ini. Koordinator aksi yang sekaligus sebagai pengawas di PDAM Tirta Bulian, Muhammad Adha Lubis, mengatakan saat ini melakukan demo damai dengan cara mogok kerja karena tuntutan para karyawan tidak dipenuhi oleh Direktur PDAM, seperti kejelasan asuransi dari karyawan serta peningkatan gaji. Nah, ini kan sekarang lagi demo damai ya kan? Iya. Ya kan, lagi demo damai. Dengan tuntutan kami ya asuransi lah, terutama asuransi kami yang selama ini hilang kan gitu Bang ya kan, karyawan semuanya ini kan. Ditambah lagi gaji lah, kenaikan gaji kami. Kenaikan gaji kenapa itu? Tidak jelas atau seperti apa? Ya termasuk belum ada peningkatan lah untuk karyawan semua. Belum ada peningkatan. Lah, ya. Iya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Bambang mengatakan akan melihat dan mempelajari terlebih dahulu bentuk laporan dan karyawan itu apa. Dan nantinya Pemko membuat tim khusus dalam menangani hal ini dan akan membuat rapat bersama OPD terkait menindaklanjuti laporan dari karyawan PDAM tersebut. Pemerintah juga akan cross-check kebenaran dari tuntutan karyawan dan jika memang ada kesalahan prosedur dari para dirut akan ditindak oleh pemerintah daerah. Langkah yang kita ambil, kita mau lihat dulu untuk laporannya itu apa, ya kan? Nanti kita adakan rapat tim khusus terkait dengan itu. Kita undang beberapa OPD yang terkait termasuk inspektorat akan menindaklanjuti laporan pegawai PDAM itu. Ya ini kita cek kebenarannya. Ya ini kan masih dari satu pihak ya. Nanti kita cek kebenarannya. Kalau faktanya memang terjadi ada istilahnya kesalahan prosedur atau apa, nanti kita tindak. Dua menteri secara resmi membuka perhelatan internasional Summit Women 20 yang diadakan di Parapat Kecamatan Girsang, Sipangan, Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pembukaan ditandai pengguntingan pita anjungan W20 Toba Expo 2022 dan pemukulan Gordang 9 oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Dua menteri itu didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi, Nyonya Devi Luhut Binsar Panjaitan, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin, Nyonya Sandiaga Uno, Presiden Kowani Titin Pamuji, dan Chair of W20 Indonesia Handrianus Uli Silalahi. Sandiaga Uno dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan optimistis kegiatan dapat mendorong pertumbuhan kebangkitan ekonomi, khususnya pelaku usaha UMKM perempuan di kawasan Danau Toba dan dunia.
Untuk kegiatan ini pihaknya memfasilitasi aksesibilitas dan menambah konektivitas penerbangan langsung Singapura Silangit dan Medan Singapura. Sementara Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, perempuan juga merupakan tulang punggung pemulihan ekonomi global dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dia berharap diskusi W20 menyenangkan dan bermanfaat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Chair of W20 Indonesia Handrianus Uli Silalahi mengatakan, pertemuan W20 menawarkan dan memiliki kesempatan penting dalam memastikan pemulihan ekonomi yang inklusif dengan menempatkan peran perempuan. Isu penting komunikasi yang disepakati W20 di Parapat akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo selaku Presiden G20 untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam pertemuan G20 Presidensi pada November 2022. Memiliki keindahan alam dan keragaman budaya. Mereka datang ke sini sebagai tamu, tapi pulang sebagai keluarga kita. Pulang sebagai our family. They arrive as guests, they come back as family. Mereka datang ke sini akan bercerita keindahan Danau Toba dan nanti dengan konektivitas yang jauh lebih baik mereka akan mengajak keluarganya untuk kembali hadir di sini, dan ini sesuai dengan target kita untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Hulu ini juga kita menyikapinya dengan mengundang BPODP sebagai kolaborator sehingga event ini bisa lebih menarik, dan dengan meningkatnya jumlah penerbangan, supply dari ketersediaan kursinya juga meningkat. Kita harapkan secara perlahan harga tiket lebih terjangkau ke depan. Ya, sementara itu pemirsa, sebanyak 19 peserta mengikuti kompetisi penyeduh kopi perempuan dalam acara Barista Competition for Women 2022 di Wisma Tabor, Jalan Tiga Raja, Girisang Sipagan Bolon, Parapat, Kabupaten Simalungun. Dari hasil kompetisi nantinya para peserta yang menjadi 10 besar akan ditampilkan pada pertemuan W20 di Hotel Niagara Parapat. Kompetisi dilakukan melalui sistem gugur, setiap peserta bertanding di setiap babak dengan lawan secara acak. Pada babak pertama, 20 peserta melaju ke final dalam setiap sesi pertandingan 1 lawan 1 itu. Peserta harus menyajikan kopi terbaiknya selama 5 menit. Dalam waktu tersebut, peserta harus memanaskan air, mengolah biji kopi yang sudah matang untuk dihaluskan menggunakan grinder, menakar bubuk kopi hingga menuangkan air dengan takaran yang pas. Biji kopi yang harus diolah pun berbeda pada tiap sesi, yakni kopi dari berbagai daerah di Indonesia dengan proses pasca panen yang berbeda juga, antara lain jenis full wash dan natural. Setelah melalui persaingan sengit untuk peringkat 10 besar diumumkan yang nantinya akan ditampilkan pada final di acara W20. Mengikut rangkaian W20 ya, kita di kopi ikut meramaikan lah untuk Women dan Creative Economic Forum ya, terkait dengan tema utama Women. Jadi kita usahakan itu semua peserta wanita ya, 20 orang wanita itu dari beberapa daerah, dan kita mau kopi Sumut itu untuk lebih berjaya lagi ke depan. Artinya di hilir juga diangkat, kita mau juga di hulu juga dibenahi gitu. Ketua Dewan Kopi Indonesia Daerah Sumatera Utara, Ujiana Siantore mengatakan, secara keseluruhan kemampuan peserta sudah cukup baik. Juri lebih menilai kepada kecakapan peserta dalam melakukan proses brewing. Proses itu akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Proses brewing suhu air yang harus dijaga dengan teknik pouring dan waktu brewing yang berbeda. Hal ini menjadi sebuah kesatuan untuk menghasilkan secangkir kopi yang terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai kemampuan peserta yang sudah mengikuti untuk dapat menjaga kualitas kopi yang ada di daerahnya masing-masing. Ujiana berharap para peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan. Dengan adanya acara ini akan membuat bahwa ini merupakan potensi bagi wanita yang ada di Sumatera Utara ini, dan juga menjadi tantangan yang nantinya membuat kopi di Indonesia, khususnya kopi di Sumatera Utara ini akan menjadi tuan di daerah sendiri. Apalagi saat ini kopi adalah menjadi dambaan dunia, dan juga kopi adalah pemasuk PAD
yang keberapa ya untuk perekonomian di Indonesia bahkan di Sumatera Utara. Pemirsa, dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bidang Humas dan Promosi Dewan Kerajinan Nasional dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah berkolaborasi dengan Kemenkominfo menggelar webinar Digitalk. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas, Maria Anna Plate, dengan tema bersama Dekranas mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM kreatif Wastra. Dalam sambutannya, Maria Anna Plate mengatakan persaingan dalam pasar global begitu ketat sehingga Digitalk ini merupakan sebuah langkah yang tepat diikuti oleh seluruh pelaku UMKM Wastra yang ada di Sumut dalam meningkatkan kualitas produk agar memiliki nilai yang tinggi. Indonesia memiliki keberagaman budaya, salah satu unsur kebudayaan Nusantara adalah kain tenun yang memiliki aneka warna, motif, serta makna filosofi serta budaya yang tinggi. Wastra Budaya Nusantara yang telah menjunjung tinggi dan ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha UMKM. Keberadaan UMKM Wastra mendapat tempat pecinta fashion dalam negeri maupun mancanegara. Bersama kain Wastra Nusantara yang memiliki makna dan cerita pada setiap lembarnya menginspirasi para desainer untuk mengaplikasikan pada rancangannya sehingga menjadikan UMKM Wastra memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Maria Anna Plate berharap melalui Digitalk ini UMKM Wastra bangkit dan mampu menjadi sarana dalam pemulihan ekonomi secara nasional. Indonesia memiliki keragaman budaya. Salah satu unsur kebudayaan Nusantara adalah kain tenun yang memiliki aneka warna, material, motif serta makna filosofi budaya yang tinggi. Wastra Nusantara juga menjunjung tinggi budaya dan ikut berperan dalam peningkatan ekonomi para pelaku usaha UMKM. Keberadaan Wastra Nusantara sendiri mendapat tempat di hati para pencinta fashion dalam negeri maupun mancanegara. Pesona kain Wastra Nusantara yang memiliki makna dan cerita pada setiap lembarnya menginspirasi para desainer untuk mengaplikasikannya dalam rancangan busana mereka. Ulos Toba sebagai salah satu wastra Nusantara merupakan warisan budaya leluhur suku Batak yang mendiami pegunungan. Suhu udara yang dingin menjadikan ulos sebagai penghangat tubuh bagi suku Batak. Ulos memiliki makna tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi melindungi sesama, terutama orang terdekat. Kain tenun ulos juga menggambarkan kasih sayang, pengikat yang kuat, simbol kesuburan, kebahagiaan dalam keturunan dan berumur panjang, dan dalam simbol sukacita yang tergambar dalam motif bunga merah. Acara ini dilakukan secara hybrid yang mana sebanyak 300 peserta mengikuti secara virtual, sedangkan 100 peserta mengikuti secara langsung. Pada diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber diberi kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan peningkatan UMKM Wastra. Untuk meningkatkan geliat UMKM kreatif Wastra, Dekranas dan Kemenkominfo melakukan Digitalk dengan pelaku UMKM yang ada di Sumut di Hotel JW Marriott Medan pagi tadi. Digitalk bersama Dekranas ini sebagai upaya pemulihan ekonomi secara nasional. UMKM Wastra merupakan kain tradisional sebagai kekayaan budaya nasional yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat dikembangkan sekaligus mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Digitalk bersama Dekranas mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM kreatif Wastra dibuka oleh Maria Anna Plate selaku Ketua Bidang Promosi Dekranas. Dalam sambutannya, Maria Anna mengatakan persaingan dalam pasar global begitu ketat, sehingga perlu diambil langkah yang tepat dalam peningkatan kualitas produk yang memiliki daya saing. Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi dan Maritim Septriana Tangkari mengatakan Digitalk bersama Dekranas dilakukan di 5 daerah yang masuk dalam kawasan super prioritas dan kali ini dilakukan di Sumatera Utara untuk lebih memperkenalkan keberadaan ulos ke mata dunia. Dikatakan melalui kegiatan ini pihaknya dapat menampung segala aspirasi dari para pelaku UMKM kreatif Wastra yang ada di Sumatera Utara.
Sumatera Utara gitu dengan ulos yang memang sudah ribuan tahun yang berkembang di Sumatera Utara ini. Jadi kita merasa bagaimana kita mengangkat ulos menjadi mendunia, harapan kita dan seluruh masyarakat Indonesia bisa cinta akan ulos yang ada, dan ini adalah tenun daripada Sumatera Utara yang saya pakai ini sangat indah sekali. Jadi inilah wastra-wastra Indonesia yang dibuat oleh penenun-penenun hebat yang lahir dan besar di Sumatera Utara, dan untuk itulah kami bersama-sama dengan program Bangga Buatan Indonesia khususnya yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 14 April 2020, bagaimana kita bisa membeli, kemudian menjual serta bangga untuk memakai produk-produk Indonesia. Pelaku UMKM mari kita gerakkan bersama karena kita harus bangga buatan Indonesia, apalagi ulos ataupun tenun-tenun yang ada di Sumatera Utara. Mari kita berkarya terus melakukan suatu program pelatihan, mendapat pendampingan dari pemerintah, dan ayo kita go global untuk bersama. Ketua Harian Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Aspan Sofyan mengatakan sampai saat ini kendala terbesar yang dihadapi para pelaku UMKM wastra di Sumatera Utara adalah sulitnya memperoleh bahan baku seperti benang, membuat pelaku UMKM tidak dapat menghasilkan karya. Melalui Digitalk ini, pemerintah dapat mengatasi hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM sehingga pemulihan ekonomi dapat diwujudkan. Kementerian Kominfo yang memberikan kepercayaan di Sumatera Utara dilaksanakan Digitalk antara para pengrajin dengan para desainer kita, dengan harapan para pengrajin kita ini baik UMKM maupun UMKM dapat menambah wawasan dan kompetensinya sehingga nanti ke depan daya saing produk wastra di Sumatera Utara bisa lebih baik lagi. Mari kita terus belajar, berkreasi dan memasarkan produk kita ke lebih luas lagi melalui startup seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo pada hari ini. Diskusi Digitalk secara online dan offline menghadirkan narasumber anggota bidang promosi Sali Giovanni selaku anggota bidang promosi dan humas Dekranas yang merupakan pemilik batik Trusmi, Merdi Sombing, perancang busana dan CEO Fashion Indonesia, perwakilan Bank Indonesia, dan Hilmi Adrianto dari Tokopedia. Digitalk yang diselenggarakan Dekranas dan Kemenkominfo disambut antusias para pelaku UMKM wastra karena dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Pada Digitalk ini, para pelaku UMKM wastra dapat menyampaikan kendala dan hambatan yang dihadapi mulai dari pembuatan hingga promosi. Salah seorang pelaku UMKM wastra pembuatan batik Medan, Leni, mengaku pada Digitalk bersama Dekranas ini memperoleh berbagai ilmu dalam meningkatkan kualitas produksi batiknya. Dikatakan dalam hal meningkatkan jangkauan promosi, ia memperoleh cara baru agar batik Medan miliknya dapat dikenal secara nasional. Saya selaku UKM untuk batik Medan, saya lebih untuk motivasi, lebih lagi kita harus melihat pasar apa sih yang digandrungi sekarang, apa sih yang lagi ngetren. Jadi saya mengikuti seperti supaya batik itu tidak monoton gitu. Jadi kita lebih motivasi, lebih kreatif gitu untuk kedepannya. Jadi kalau khususnya batik supaya gimana caranya anak-anak remaja ataupun dinas-dinas untuk memakai batik motif Medan. Sementara itu, salah seorang perancang busana dan tekstil artis sekaligus CEO Eco Fashion Indonesia, Merdi Sihombing, mengaku ulos Batak merupakan produk tenunan yang sangat berkelas, terlepas dari nilai dan sakralnya. Dikatakan ulos sesungguhnya gambaran dunia batin orang Batak. Merdi mengatakan untuk meningkatkan kualitas UMKM wastra, banyak hal harus dipelajari dan diamati oleh para pelakunya, sehingga menjadikan hasil produksi menjadi lebih mahal. Ia berharap pelaku UMKM wastra dalam mempromosikan hasil karyanya dengan jejak digital sehingga menambah nilai ekonomis dari produk yang dipromosikan. Mungkin tidak menghasilkan apa-apa, bahkan dia diberikan zakat. Yaitu dari sektor permodalan ada Digiku yang memungkinkan semua 162 marketplace yang tidak, tapi kita melakukan harus menjadi diri sendiri dan kreatif itu harga mati. Kreatif itu cuma gampang kok, 3 huruf aja ya Bu ya. Amati, tiru,
modifikasi. Amati tiru modifikasi. Dan harus menjadi diri sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri, dia berbeda. Orang sekarang mencari sesuatu yang berbeda. Itu kan hanya tools aja gitu loh. Kita buat dong apps-nya nanti. Saya akan tuntut Tokopedia atau yang lain membuat apps ataupun membuat khusus untuk ya ini kerajinan. Itu loh. Kita kan dituntut nih supaya cinta buatan Indonesia. Nah, jualannya secara digital harus dibuat sesuatu nih. Gitu loh formulanya. Mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Pemkab Labuhan Batu membentuk tim Satgas Kegiatan PMK. Dari 33 kabupaten seprovinsi Sumatera Utara, Labuhan Batu Utara menempati urutan ke-22 daerah terkena zona merah penyebaran wabah virus PMK. Terhitung tanggal 4 hingga 18 Juli 2022 kemarin, sebanyak 311 ekor ternak sapi di 6 dari 8 kecamatan Selabuhan Batu Utara positif tertular virus PMK dan sebanyak 14 ekor hewan ternak sapi dinyatakan sembuh. Meskipun vaksin PMK bantuan dari pemerintah pusat pada tanggal 14 Juli 2022 sudah masuk sebanyak 200 dosis, namun hingga tanggal 19 Juli 2022 semalam, vaksin tersebut belum disalurkan kepada hewan ternak milik warga terindikasi terinfeksi PMK. Hal ini karena baru terbentuknya Satgas Kegiatan PMK Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari 64.000 ekor hewan ternak sapi dan kerbau milik warga Selabuhan Batu Utara, terhitung Mei 2022 hewan ternak sapi tertular penyakit virus LSD sebanyak 1.673 ekor. Justru di bulan Juni 2022 lalu melonjak menjadi 3.000 ekor lebih terserang virus LSD. Namun pada bulan Juli 2022, wabah LSD pada hewan ternak justru turun drastis. Kepala Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara, Dr. Hewan Sudarija menghimbau kepada warga pemilik hewan ternak bila ditemukan ciri-ciri penyakit PMK maupun LSD menyerang ternak miliknya, dihimbau segera melakukan isolasi ternak dari hewan ternak sehat lainnya agar tidak tertular dan secepatnya menghubungi petugas kesehatan hewan setempat ataupun langsung ke dinas terkait. Untuk bantuan dari pemerintah pusat, alhamdulillah pada tanggal 14 Juli kita sudah menerima vaksin tahap 1 sebanyak 200 dosis dan itu akan kita vaksinkan atau kita laksanakan vaksinasinya insya Allah besok sore. Sampai tanggal 22. Kepada masyarakat yang melaporkan ataupun yang sudah diperiksa ketika ditemukan gejala PMK, selain melakukan pengobatan, petugas juga memberikan edukasi atau bimbingan agar masyarakat yang ternaknya sakit itu diupayakan agar mengisolasikan ternaknya di kandang terpisah dengan sapi yang sehat sehingga ternak tersebut tidak menularkan penyakitnya kepada ternak yang sehat. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang saat ini menyerang hewan sapi membuat para peternak sapi yang ada di Kabupaten Simalungun resah. Keresahan para ternak sapi ini disebabkan masih belum ditemukannya obat untuk penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi tersebut. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang saat ini semakin mengkhawatirkan pada hewan ternak sapi membuat para peternak sapi yang ada di Kabupaten Simalungun harus rela mengeluarkan biaya besar demi kesehatan hewan ternak sapi miliknya. Mahalnya biaya suntik vaksin terhadap hewan ternak sapi ini dikeluhkan oleh para peternak sapi yang ada saat ini, di mana agar hewan ternak sapinya bisa mendapatkan suntik vaksin hewan, para peternak sapi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 untuk sekali suntik vaksin satu ekor sapi. Salah seorang peternak sapi yang ada di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Arman Harahap mengatakan, saat ini para peternak sapi mengalami kekhawatiran dan keresahan terhadap wabah PMK yang menyerang hewan sapi. Para peternak sapi saat ini banyak mengalami kerugian akibat ternak sapi yang mati diserang wabah PMK. Sementara untuk melakukan penyuntikan vaksin, para peternak harus mengeluarkan biaya yang besar. Kalau saya ya wajar juga, dibilang nggak wajar ya kayak mana daripada mati lembunya, tapi kan namanya berusaha kita kan. Iya, seharusnya jangan segitu, tapi ya kita pun wajarlah juga bayar kan gitu. Jangan seberat itu maksudku. 8.000 aku atas. Berdampak juga, cuman ya pembeli pun kan sunyi karena banyak lembu sakit.
Kegiatan gotong royong masyarakat dalam rangka pembersihan lingkungan di Kota Gunung Sitoli kembali rutin dilakukan. Hal ini guna mendukung upaya pencegahan sejumlah kawasan terhindar dari rendaman banjir saat musim hujan. Sedikitnya ada 4 titik lokasi yang rawan terendam banjir di Kota Gunung Sitoli ketika terjadi hujan, yakni Komplek Kelurahan Ilir, Desa Mudik, kemudian sekitaran kawasan Moao, dan Kelurahan Pasar. Kawasan tersebut umumnya merupakan dataran rendah dan hampir sejajar dengan permukaan air sungai yang membentang di dalamnya, antara lain Sungai Nou dan Sungai Moao. Sementara di kawasan pemukiman kerap diperparah akibat adanya penyumbatan selokan parit dan drainase. Menghadapi bulan Agustus mendatang yang biasanya merupakan musim hujan pada daerah itu, kini mendorong masyarakat bersiap siaga mencegah terjadinya ragam dampak yang diakibatkan kondisi cuaca buruk seperti hujan deras. Di 4 lokasi beberapa warga membaur dengan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup setempat serentak melaksanakan pembersihan sejumlah parit dan drainase yang telah dimulai sejak kemarin hingga Sabtu mendatang. Kita ada setiap waktu untuk melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di setiap lingkungan di mana ada titik sampah yang menumpuk, kita mencoba memberi satu perhatian sehingga tidak ada satu hal yang mengganggu masyarakat dalam sisi aktivitas mereka sehari-hari. Di sini ada Pak Lurah yang berharap ini bisa terus berkesinambungan melaksanakan kegiatan bersih-bersih ini. Dari Dinas Lingkungan Hidup mendukung kegiatan-kegiatan hal seperti begini. Maraknya pembangunan kawasan hunian baru saat ini di Gunung Sitoli, sebuah kebijakan mengenai sistem penataan kawasan ramah lingkungan, ramah lingkungan mulai diindahkan masyarakat termasuk pelaku usaha. Seperti halnya pembangunan parit pasangan selalu memperhatikan kemiringan sudut elevasi sehingga air buangan nantinya tersalur dengan lancar ke daerah aliran sungai. Dengan pemerintah untuk mencegah banjir dan memperhatikan masyarakat di sekitar Pesona City. Yang terjadi saat ini, Pak? Yang terjadi saat ini kita lagi membaguskan parit untuk mencegah semua banjir di daerah ini, Pak. Semua sudah kita atur dengan memakai ahlinya, Pak. Gitu. Jadi agar semua pembuangan air dari jalan untuk kita bantu untuk melewati perumahan Pesona City ini agar semua di sekitar lingkungan kita tidak diabaikan. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Nama Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sangat terkenal pada tahun 1970-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Namun dengan seiring waktu, pengrajin emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lain.
Emping melinjo Desa Dalu 10B pada tahun 1970 menjadi produk unggulan dan pada tahun 1990 pangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayang produk emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang sangat tinggi dari konsumen sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahyina, mengatakan usaha yang dijalankan saat ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapatkan cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dan keahlian tersendiri. Setiap pagi ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh dan dikumpulkan, kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah dan untuk proses pembuatannya, melinjo digongseng dengan pasir. Setelah itu buah melinjo ditumbuk membentuk emping bulat atau bisa juga dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Itu ya bisa langsung dikupas pakai tisu. Tapi kalau banyak ya direndam entah seminggu, entah 2 hari, langsung dicocok terus dibersihkan. Kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah ngutainya. Kepala Desa Dalu 10B Wantoro mengatakan Desa Dalu 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 1970 hingga 1990-an. Namun saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah. Selain itu dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada warga Desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjonya agar menanam kembali pohon baru, agar dapat melestarikan nama Desa Dalu 10B dan dapat menjadi ikon desa. Pemirsa, Pantai Pasir Putih Parbaba di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir masih terlihat dipadati wisatawan karena keindahannya. Pengunjung di lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba ini tidak saja menikmati pasir putihnya, juga permainan wahana air. Beginilah suasana Pantai Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir. Pengunjung di lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba ini banyak meminati permainan wahana air. Sekalipun harus mengantri, keceriaan pengunjung masih terlihat saat bergiliran untuk bermain banana boat dan wahana air lainnya yang dapat dinikmati. Selain bermain air di pantai ini, wisatawan juga terlihat banyak yang berburu souvenir milik pedagang di lokasi Pantai Pasir Putih Parbaba untuk dijadikan kenang-kenangan. Salah seorang pengunjung, Levi Tamba, mengaku merasa terhibur melihat keceriaan para pengunjung di lokasi pantai dengan keindahan alam Danau Toba, sekaligus berburu souvenir yang menarik hasil dari kerajinan tangan untuk dibeli. Seorang pedagang Mangoloy Sihaloho mengatakan banyak pengunjung wisata yang datang meminati permainan banana boat dan wahana air lainnya. Begitu juga dengan souvenir yang menarik hasil dari kerajinan tangan, banyak diburu pengunjung dibeli untuk dijadikan kenang-kenangan. Ini ya yang dijualan di sini ya, yang diperdagangkan. Terus aktivitas orang-orang yang datang ke sini, ya apa yang dilakukan, gitu, menikmati pantainya. Juga indahnya panorama Danau Toba, Pak, ya? Ya, panoramanya, apalagi melihat matahari mau terbenam itu, sepertinya ada mirip-mirip Bali dikit gitu ya. Ya, pemirsa, upaya menggalakkan stop bakar jerami sekaligus membantu petani dalam masalah kekurangan pupuk subsidi serta mahalnya harga pupuk kimia. Akhir-akhir ini pihak Sarula Operation Limited bersama Dinas Pertanian Tapanuli Utara gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos dari jerami dan bahan alami lainnya. Pelatihan serta sosialisasi ini dilakukan agar para petani terbebas dan tidak ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus meningkat dan mengurangi mikroorganisme tanah. Pelatihan dan sosialisasi diberikan Dinas Pertanian Taput, dalam hal ini Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pahai Jalu, dilaksanakan selama 1 minggu di Desa Simantari yang mulai dari hari Senin kemarin. Pelatihan ini untuk mengurangi dampak yang timbul akibat dari penggunaan ketergantungan pupuk kimia serta harga pupuk yang terus meningkat. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang dilakukan secara terus-menerus akan dapat mengurangi mikroorganisme tanah yang berdampak terhadap hasil produksi pertanian.
Penggiat pertanian Kecamatan Pahai Julu Joni Silitonga mengatakan bahwa selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, penggunaan bahan-bahan alami atau pupuk organik sangat membantu meningkatkan produksi tanaman sehingga dengan pupuk cair organik tersebut akan dapat melengkapi unsur mikro bagi pertumbuhan tanaman, terutama menjelang tanaman sedang berbuah yang akan dipanen. Pelatihan dan sosialisasi ini nantinya akan dapat mengaplikasikannya sebagai pupuk pada tanaman mereka sehingga kesulitan petani dapat teratasi. Sehingga terselenggaranya pelatihan pembuatan kompos dari bahan dasar jerami biar bisa digunakan masyarakat tani, membantu masalah kekurangan pupuk, subsidi yang terbatas kuotanya. Kemudian harga pupuk kimia pun harganya sudah sangat mahal. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah kita kembali membuat pupuk organik dari alam, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.